Oke, baik. Good morning everyone. Kelas 8A. Seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini we will focus to give kisi-kisi for you. Oke, jadi hari ini saya akan berikan kisi-kisi terkait dengan summative assessment, ya, ulangan akhir semester. Baik, tidak berlama-lama, saya terlebih dahulu ingin mengecek saja dulu siapa yang sudah mempersiapkan tentang alat tulisnya. Siapa yang sudah mempersiapkan alat tulisnya? Yang sudah mempersiapkan, please give me finger reaction. Oke, thank you. Nomor 2 berikutnya, karena ini belum semuanya bergabung, saya minta tolong untuk sounding on your group class untuk segera bergabung. Teman-teman yang belum bergabung untuk segera bergabung. Kemudian berikutnya, please give full attention for lesson today. Jadi nanti dalam pembelajaran ini, hari ini terutama karena kita fokus ke kisi-kisi, ini akan kalian bisa terapkan maksimal di summative assessment. Yang terakhir dari saya, kalian nanti akan dihadapkan dengan 25 pilihan ganda. Oke, 35 multiple choice and 5 question essay type. Jadi 25 pilihan ganda dan 5 tipe soal esai. Oke, dan langsung kita mulai saja. Soal nanti yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian kerjakan, itu adalah sebagian saya ambil dari soal soal tengah semester kemarin. Sebagian saya ambil dari soal tengah semester kemarin. Kemudian saya kolaborasikan dengan soal materi setelah UTS kemarin. Jadi ada pencaksilat, ada senam irama, ada lari sprint. Itu saya kolaborasikan. Oke, dan ini adalah yang pertama. Kita masuk ke soal yang saya ambil dari tengah semester yang kemarin saja dulu. Oke, soal yang saya ambil dari tengah semester kemarin, yang pertama adalah dari materi tenis meja. Oke, yang pertama adalah dari materi tenis meja. Nah, dari tenis meja nanti di situ akan ditanyakan, salah satunya adalah pengertiannya. Oke, salah satunya adalah definition of table tennis. Definisi dari tenis meja. Oke, siapa yang tahu definisi tenis meja? Silakan untuk unmute, silakan untuk menyampaikan. Siapa yang sudah tahu? Pingpong. Iya, pingpong, betul. Jadi ini nanti bisa kalian buka lagi di classroom materi tenis meja. Oke, very good. Kemudian perlu diingat bahwa saya pernah menyampaikan pada kalian itu ada 3 grip. Oke, 3 grip. Apa itu? Yang pertama adalah similar. Yang kedua adalah shake hand. Yang ketiga adalah pen hold. Dari ketiganya ini memiliki plus dan minus. Oke, memiliki plus dan minusnya. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Pen hold misalnya. Pen hold ini disebut juga dengan grip Asia. Asian grip. Oke, pen hold juga disebut dengan Asian grip. Oke, kelebihannya
untuk grip ini itu untuk pukulan forehand, dia lebih mudah dilakukan daripada pukulan backhandnya. Forehand itu untuk penhold. Kemudian untuk semilar, ya semilar. Jadi yang seperti ini adalah penhold. Kemudian yang seperti ini adalah semilar. Yang satu jarinya ke lurus. Semilar. Kelebihannya kalau semilar ini dia lebih stabil untuk memukul. Semilar kelebihannya lebih stabil untuk memukul. Tapi kekurangannya dia untuk pukulan backhand sebagian terhalang karena ada jari yang melintang di pad bagian backhandnya. Okay, and then last third is shake hand. Kelebihannya untuk grip shake hand ini baik untuk memukul forehand, untuk memukul backhand, padnya itu leluasa. Di karetnya itu tidak ada halangan. Oke, karena tangan semuanya ada di gagang padnya. Oke. Tapi kelemahannya karena tidak ada penyangga di karetnya, grip ini cenderung kurang stabil. Oke. Until here any question? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya cek apakah yang saya sampaikan di sini sudah ada yang ditulis, sudah ada yang menulis. Oke, thank you. Saya lanjutkan lagi ya, masih tentang tenis meja. Oke, masih tentang tenis meja. Kalau tadi kita bicara tentang teknik dasar, basic skill of grip, kemudian sekarang kita bicara tentang peralatannya. Oke, sekarang kita bicara tentang peralatannya. Siapa yang tahu peralatan yang digunakan untuk tenis meja? Siapa yang tahu? Tenis meja? Peralatan tenis meja, siapa tahu? Net, lapangan bentuk meja, bola, pingpong, sama bat. Oke. Ditambah satu lagi, net. Lapangan atau meja pingpongnya, bolanya, batnya, dan netnya. Oke. Karena dari definisinya aja udah jelas. Sebuah permainan bola kecil yang dimainkan oleh 2 orang, apabila itu permainan tunggal, atau 4 orang, atau itu adalah nomor ganda, yang di mana para pemain memukul bola melewati atas net menggunakan bat ke lapangan lawan. Kayak gitu. Oke. Salah satunya definisinya adalah itu, dan peralatannya tadi sudah disampaikan. Tapi terima kasih. Oke. Nah, kemudian dari segi sejarahnya, saya sudah pernah sampaikan kepada kalian bahwa sebenarnya awalnya tenis meja ini adalah olahraga, aktivitas kegabutan orang-orang kaya di Inggris pada saat itu. Habis makan malam mereka gabut mau ngapain, udah deh pukul-pukul bola pakai buku pada saat itu di atas meja. Oke, sampai dengan permainan ini berkembang. Awalnya namanya bukan pingpong. Awalnya namanya bukan tennis table. But first name for this game
it is Gosima, or Wilwolf. Jadi nama awalnya itu Gosima atau Wilwolf. Oke, itu. Sampai dengan terkenal, dan di Inggris itu sebelum induk organisasi internasionalnya dibentuk, di Inggris itu sudah dibentuk dulu induk organisasinya. Kalau nggak salah tahun 1925. Apa namanya? Adalah Tennis Table Association. Tennis Table Association. Oke. Dan karena permainan ini terus berkembang di dunia, akhirnya pada tahun 1988, permainan ini dimainkan atau dipertandingkan pertama kali di Olimpiade. Oke. I think enough for metode of tenis meja, tenis table. Until here, any question, please? Silahkan jika sampai di sini ada pertanyaan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, let's move to materi perkembangan remaja. Mari berpindah ke materi perkembangan remaja. Oke. Tentang perkembangan remaja, dulu sudah saya sampaikan juga. Jadi perkembangan remaja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam itu termasuk konsumsi makanan. Oke, konsumsi makanan. Kemudian juga termasuk ras, suku, keturunan. Itu juga termasuk dari dalam. Jadi dulu saya sampaikan nih, orang Chinese karena memang gen dia itu adalah ulet dan lain sebagainya, maka mereka itu lebih banyak dalam berniaga, berdagang. Orang Jawa karena mereka itu biasanya adalah pekerja keras, maka mereka biasanya akan lebih cenderung, lebih suka untuk bekerja daripada berniaga itu tadi, daripada membuka usaha kayak gitu, mereka akan lebih senang untuk bekerja. Contohnya adalah itu. Atau contoh yang lain bisa seperti ini. Karena memang sudah faktor keturunan, maka dari nenek moyang sampai dengan sekarang orang Chinese itu memiliki memiliki ciri-ciri yang khas. Kulit putih, mata sipit, ya, kulit putih, mata sipit, itu seperti itu. Ya memang ciri khasnya orang Chinese seperti itu. Tapi berbeda dengan orang Jawa. Dari nenek moyang sampai dengan sekarang, ya ciri khasnya kulit sawo matang, malah cenderung hitam, ya, mata ada yang belok, ada yang biasa-biasa aja seperti itu. Sama dengan orang-orang Eropa dari zamannya Napoleon dan sebelum-sebelumnya, ya karena memang
dari nenek moyangnya mereka itu bertubuh tinggi besar, berambut pirang, maka kesini pun itu menjadi ciri khas mereka. Berhidung mancung, ya kesini pun mereka mempunyai ciri khasnya seperti itu. Seperti itu. Ya, itu tentang ciri-cirinya. Oke, apa namanya, tentang ciri-ciri dan juga pengaruhnya, tentang ras, tentang makanan dan sebagainya. Nah, kemudian tentang masa remaja ini, tentang masa tumbuh dan kembang remaja ini, kita harus ingat pula umur maksimal seseorang bisa bertumbuh. Gitu ya, saya pernah sampaikan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau perkembangan tidak terbatas dengan umur, tapi kalau pertumbuhan itu terbatas dengan umur. Maksimal pertumbuhan pada manusia itu berapa? Adalah pada usia 25 tahun. Usia maksimal pertumbuhan manusia ada di usia 25 tahun. After 25, setelah 25 mungkin ada, tapi tidak sepesat sebelum 25. Oke, itu dia. Nah, kemudian kita berlanjut ke slide selanjutnya. Nanti kalian buka ya di materi perkembangan tumbuh remaja. Di materi tersebut juga ada pembagian masa-masa remaja. Ya, masa-masa remaja. Kalau tidak salah ada remaja awal, kemudian remaja tengah kemudian remaja akhir. Nah, itu nanti kalian buka lagi. Oke. Itu. Nah, dari perkembangan ataupun pertumbuhan remaja itu, dari segi fisik dan juga segi mental itu ada ciri tersendirinya. Kalau tadi ras, kemudian makanan dan sebagainya itu adalah pengaruh ya. Kalau sekarang adalah cirinya dari segi fisik ataupun mental, emosional dan sebagainya. Kalau ciri dari segi fisik yang pasti, contoh yang pertama, pasti akan ada salah satu atau beberapa anggota anggota badan yang mohon maaf membesar. Pasti. Kemudian itu disebabkan karena apa? Karena membesarnya struktur otot. Karena membesarnya struktur otot. Dan juga sebagai apa? Sebagai ciri bahwa pada masa remaja ini sistem endokrin itu kian matang, semakin matang. Oke, semakin matang. Kalau dari segi mental, pasti banyak. Salah satunya mereka itu mulai mulai bergabung dengan komunitasnya. Kemudian biasanya mereka itu akan menjaga jarak dengan orang tua. Oke. I think enough for perkembangan remaja. Until here any question? Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya ingin cek apakah materi yang saya sampaikan sudah dicatat oleh kalian? Please give me any reaction if you're right for this material. Okay, thank you. Okay, terima kasih. And then next material for summative assessment, it is pencak silat. Oke.
Oke, pencak silat. So, pencak silat itu memiliki beberapa basic skill. Pencak silat have any basic skill, beberapa basic skill. Salah satunya adalah pukulan. Sorry, saya ulang dari awal. Salah satunya adalah kuda-kuda, kemudian pukulan, kemudian tangkisan. Oke, kita bicara 3 saja, karena 3 yang kita pelajari. Kuda-kuda, pukulan, tangkisan. Saya ulangi sekali lagi. Kuda-kuda, pukulan, tangkisan. Oke. And then we have to lesson kuda-kuda. Kita sudah belajar tentang kuda-kuda. Ada 6 kuda-kuda. Ada 6 kuda-kuda. 1. Kuda-kuda depan. 2. Kuda-kuda belakang. 3. Kuda-kuda tengah. Oke. 4. Kuda-kuda samping. 5. Kuda-kuda silang depan. 6. Kuda-kuda silang belakang. Oke. Kita kupas nih satu-satu. Ya, saya contohkan. Kuda-kuda depan itu berarti gerakannya salah satu kaki maju, kemudian ditekuk kaki yang maju itu. Lututnya ditekuk. Oke. And then kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang. Itu kebalikan dari kuda-kuda depan. Salah satu kaki mundur, kemudian kaki yang mundur itu ditekuk. Kaki yang di depan lurus. Kalau tadi kuda-kuda depan, kaki yang maju ditekuk, kaki yang belakang lurus. Kuda-kuda belakang, salah satu kaki mundur, kaki yang mundur itu tadi ditekuk lututnya, kaki yang depan lurus. Next, kuda-kuda tengah. Salah satu kaki buka, kangkang, mau kanan mau kiri boleh, silakan. Salah satu kaki buka. Kemudian kedua lutut ditekuk. Kedua lutut ditekuk. Itu kuda-kuda tengah. Kemudian kuda-kuda samping. Sama dengan kuda-kuda tengah. Salah satu kaki buka, kangkang. Tapi yang membedakan saat kuda-kuda samping ini, setelah salah satu kaki buka, kaki yang buka itu yang ditekuk lututnya. Jadi kaki yang nggak buka itu lurus aja, lurus. Oke, kalau kuda-kuda silang depan itu berarti salah satu kaki itu disilangkan lewat depan, kaki yang tidak disilangkan, salah satu kakinya lagi. Kemudian kedua lutut ditekuk. Begitu juga dengan silang belakang. Salah satu kaki disilangkan lewat belakang, satu kakinya lagi. Ya, kemudian kedua lutut ditekuk. Itu untuk kuda-kuda di pencaksilat. Next adalah pukulan. Oh ya, sorry, sebelumnya kuda-kuda itu berfungsi untuk posisi awal kalian bersiap. Ya, posisi kalian awal bersiap. Untuk apa? Untuk melakukan serangan, untuk melakukan tangkisan, untuk melakukan gerakan. Ya, jadi posisi awalnya itu adalah kuda-kuda. Kemudian adalah pukulan. Ya, kemudian adalah pukulan. Pukulan kemarin saya sampaikan ada 4. Pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar.
Oke. Pukulan lurus itu ketika memukul lurus ke depan dan hasil akhir ibu jari ada di bawah. Pukulan tegak ketika memukul lurus ke depan tapi hasil akhir ibu jari ada di samping. Pukulan bandul itu ketika kamu mukul menggunakan sisi tangan bagian dalam. Pukulan bandul. Pukulan melingkar itu ketika kamu melakukan pukulan tetapi tidak lurus ke depan, tetapi dibuka terlebih dahulu pukulannya, kemudian baru masuk dari samping. Itu adalah pukulan. Oke, until here any question, silakan. Yang bandul kurang maksud, Mister. Yang bandul itu ketika kamu mukul, kalau mukul kan pakai depan kayak gini, pakai apa namanya? Pakai tangan bagian depan, kepalan bagian depan. Tapi kalau bandul, kamu mukulnya itu seperti ini. Jadi yang kena tuh bagian samping sini, bukan sini, bukan tapi sini. Itu bandul. Oke, makasih, Mister. Oke. Fungsinya apa untuk pukulan ini? Fungsinya tentunya untuk melakukan serangan. Pukulan digunakan untuk melakukan serangan. Oke, and then tangkisan. Oke, tangkisan juga ada 4. Tangkisan dalam. Oke, ya seperti ini, nggak apa. Kemudian tangkisan luar, and then tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Oke, tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, tangkisan bawah. Untuk cara melakukannya, saya rasa kalian sudah tahu semuanya. Oke, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya ya untuk menangkis serangan lawan. Serangan lawan yang kemana? Yang mengarah ke tubuh kita. Bagian mana? Kalau serangan itu mengarah ke bagian tubuh sebelah atas, ya kita pakai tangkisan atas. Kalau mengarah ke tubuh bagian samping kanan terutama, kita pakai tangkisan luar. Kalau mengarah ke bagian tubuh sebelah kiri, kita pakai tangkisan dalam. Kalau mengarah ke bagian tubuh bagian depan, kita bisa pakai tangkisan dalam juga. Atau mungkin luar juga bisa. Kalau mengarah ke tubuh bagian bawah, kita pakai tangkisan bawah. Baik itu serangan berupa pukulan, berupa tendangan, kita bisa gunakan. Oke, until here any question? Sampai di sini ada pertanyaan? Tangkisan atas tadi buat bagian mana? Tubuh bagian atas. Oke, makasih, Mister. Ya. Oke, itu adalah tangkisan. Nah, kemudian menurut asalnya, pencak silat ini asli Indonesia, bela diri asli Indonesia. Yang seperti kalian ketahui, yang sudah saya sampaikan, di abad ke-7, catatan tertua, abad ke-7 itu sudah ada. Di abad ke-7 itu sudah ada. Dan gerakan-gerakannya itu terinspirasi oleh alam. Baik itu tumbuhan ataupun hewan. Gitu. Ya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Dan secara alamiah sebenarnya semua manusia itu memiliki atau menguasai gerakan pencaksilat. Itu pasti. Oke, I think enough for the pencaksilat.
And let's move for the materi sprint. Materi sprint. Oke, langsung saja. Sprint itu dikatakan nama lain dari sprint itu adalah lari jarak pendek, lari cepat. Jarak yang ditempuh yang paling favorit itu adalah 100 meter. 100 meter. Oke, 100 meter. Sebelum melakukan sprint, untuk mengawali sprint ini, sprint, itu seorang pelari harus melakukan start yang namanya start jongkok. Start jongkok. Seperti yang sudah saya sampaikan pada kalian, ada 3 jenis start jongkok. Ada short start, ada medium start, and long start. Dari ketiga jenis ini, aba-abanya semuanya sama. Ketiga jenis ini boleh dipilih salah satunya ketika pelari itu akan melakukan sprint. Aba-abanya sama, yaitu bersedia, siap, ya. Saya pakai istilah Indonesia. Bersedia, siap, ya. Ketika aba-aba bersedia, maka kalian mundur 1 telapak kaki, kemudian kaki kanan mundur lagi sesuai dengan jenis start yang kalian pilih. And then put your right knee. Dan letakkan lutut kananmu di lantai. And last, put your hand on the behind line start. Oke, itu aba-aba bersedia. Kemudian aba-aba siap, apa yang harus pelari lakukan adalah angkat panggulnya. Angkat pantatnya. Dengan posisi akhir panggul lebih tinggi daripada kepala. Jadi lutut pun juga akan semakin direnggangkan. Kalau tadi kan ditekuk. Kalau aba-aba bersiap itu berarti direnggangkan lagi tekukannya. Angkat panggulnya, posisi akhir, panggul lebih tinggi daripada kepala, pandangan selalu ke depan. Pandangan selalu ke depan. And then aba-aba ya, maka langsung lari. Sebisa mungkin langsung bergegas berlari. Oke, kurang lebih seperti itu untuk sprint. I think enough. Until here any question? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Saya masuk ke materi terakhir adalah senam irama. Di materi senam irama, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tahu. Oke, gerakan dasar untuk tangan itu apa? Gerakan dasar untuk kaki itu apa? Kemudian cara melakukannya itu bagaimana? Cara melakukannya bagaimana? Oke, saya ambil contoh misalnya. Salah satu gerakan kaki itu adalah single step. Maka tidak cukup kalian tahu single step-nya. Tapi kalian juga harus tahu cara melakukan single step itu seperti apa. Oke, saya contohkan single step, cara melakukannya adalah kaki kanan melangkah ke kanan, diikuti kaki kiri menutup. Kemudian kaki kiri melangkah ke kiri, diikuti kaki kanan menutup. Begitu seterusnya. Kaki kanan, kaki kiri menutup, kaki kiri, kaki kanan menutup. Itu kalau single step. Kalau double step, berarti ya 2 kali. Kaki kanan membuka, kaki kiri nutup. Kaki kanan buka, kaki kiri nutup. Double.
Kaki kiri buka, kaki kanan nutup, kaki kiri buka, kaki kanan nutup. Itu double. Lain lagi misalnya adalah to touch. To touch itu hanya mengayunkan kaki ke depan dan mendaratkan ujung jari di lantai. Kemudian kembali lagi ke posisi awal. Contohnya adalah itu. Kemudian saya ambil contoh misalnya adalah gerakan bicep curl. Gerakan tangan, bicep curl. Maka kalau gerakan bicep curl ini itu hanya hanya kedua tangan lurus di depan dada ke bawah, kemudian tekuk sikunya sampai dengan kedua kepalan tangan, ya, itu menyentuh ke bahu. Oke, menyentuh ke bahu. Itu bicep curl. Begitu seterusnya. Kemudian lurus lagi, begitu seterusnya. Bicep curl. Atau mungkin butterfly. Kedua tangan tekuk di depan dada, mukanya terhalang, menutupi. Kemudian tarik ke samping. Yang tangan kanan tarik samping kanan, tangan kiri tarik samping kiri. Kemudian balik lagi. Begitu seterusnya. Nah, oke, cukup mudah ya. Itu untuk senam irama. Mister selalu menyampaikan senam irama. Emangnya senam irama itu apa? Ya, sebenarnya mudah senam irama. Senam irama itu adalah senam yang diiringi dengan irama musik. Senam yang diiringi dengan irama musik. Tanya seperti itu. Oke. Until here any question? Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya rasa cukup seperti itu kisi-kisi yang saya sampaikan. Silakan untuk dipelajari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian hasilnya ini bisa kalian share juga ke kelas 8B. Oke, Zoom akan segera selesai. Sekali lagi, persiapkan diri kalian, pelajari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Pelajari apa yang sudah saya sampaikan tadi untuk kalian mengerjakan summative assessment. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, I think enough for this lesson, this meeting. Terima kasih, thank you for your attention, full attention. Zoom akan segera saya tutup. Kemudian recording ini saya akan upload ke YouTube. Nanti akan saya share link recording ini, bisa kalian lihat lagi. Oke, terima kasih. Seperti itu saja dari saya untuk hari ini. Tetap belajar, tetap semangat. Selamat pagi semuanya.